Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Al-Manhaj Channel. Sahabat Al-Manhaj, bayangkan sejenak, di antara hiruk-pikuk kehidupan kita yang sibuk dan melalaikan ini, terdapat suatu kebenaran yang maha besar dan tak terelakkan, yaitu hari kiamat. Seperti pilar kokoh yang menyangga keyakinan kita, hari kiamat adalah rukun iman yang tidak boleh diabaikan oleh umat Islam. Ini adalah jantung dari keimanan kita, mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada memiliki akhir. Begitu kita merenung tentang hakikat ini, kita akan menjadi terdorong untuk merenungi tindakan kita dan menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Karena suatu hari, segala pertanggungjawaban ini akan tiba. Namun, dalam kabut misteri yang mencekam, peperangan maha dahsyat akan terselip dalam rentetan peristiwa mengerikan ini. Lantas, siapakah yang akan memimpin perang maha dahsyat ini? Dan kapan perang besar ini akan terjadi? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini hingga akhir. Peristiwa maha dahsyat sebelum terjadi hari akhir. Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi menjelang akhir dunia? Sebelum semuanya hancur, ada beberapa peristiwa menyeramkan yang akan terjadi. Salah satunya adalah perang besar yang akan mengguncang dunia. Seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, ada saatnya pasukan besar dari Romawi akan berhadapan dengan pasukan dari Madinah, kaum muslim terpilih pada saat itu. Mereka akan bertempur di tempat bernama Agmak atau Dabi. Pasukan Romawi akan meminta balas dendam atas masa lalu, namun kaum muslim menolak untuk membiarkan teman-teman mereka dihadapkan pada peperangan dua kali. Namun, ini belum semuanya. Sebelum akhir dunia, ada perang yang disebut Armageddon yang akan mewarnai masa-masa suram. Perang Al-Mahdi adalah perang besar pertama yang akan terjadi, dan dalam perang ini, umat Islam akan menghadapi musuh-musuh mereka. Sebelum itu, mereka akan menghadapi pertempuran di Jazirah Arab dan Persia. Dalam perang-perang ini, umat muslim akan berjuang keras dan diuji oleh Allah. Salah satu hal yang paling menakutkan adalah munculnya sosok jahat yang disebut Dajjal. Dia akan menjadi musuh besar dalam perang kedua yang sangat mengerikan. Pertanda munculnya Dajjal adalah hancurnya Baitul Maqdis, yang juga menjadi pertanda kehancuran kota suci Madinah. Bayangkan, ketika kota suci ini hancur, itu adalah pertanda terjadinya perang besar yang sangat mengerikan. Perang melawan Dajjal akan sangat menakutkan. Orang-orang tidak akan lagi menggunakan senjata modern seperti senapan atau pesawat tempur. Sebaliknya, mereka akan kembali menggunakan pedang, busur, dan panah seperti di zaman kuno. Semua orang akan berjuang dengan cara-cara tradisional, berjalan kaki atau mengendarai kuda. Namun, perang ini akan menyebabkan banyak nyawa melayang. Pikirkan tentang betapa mengerikannya itu, ketika manusia harus berhadapan dengan kengerian perang yang maha dahsyat di tengah kemunduran teknologi modern. Penggunaan alat-alat tradisional dalam perang yang mengerikan ini sangat jelas. Seorang ulama bernama Syaikh Muhammad Al-Imam mengungkapkan, peperangan besar ini tidak akan lagi memanfaatkan teknologi modern yang kita kenal saat ini. Semua kemajuan ini akan ditinggalkan. Senjata-senjata modern tidak akan memiliki tempat dalam pertempuran yang akan datang. Pada peperangan dahsyat ini, yang akan terlibat hanya senjata-senjata klasik yang sudah dikenal sepanjang sejarah manusia, seperti pedang, panah, dan lain sebagainya. Senjata-senjata modern yang kita miliki sekarang hanya akan berlangsung sesaat, dan kemudian akan terlupakan dalam arus perang dan keadaannya. Meskipun awalnya akan ada konflik dengan bangsa Romawi, pada akhirnya, umat muslim akan menemukan jalan damai dengan mereka. Hal ini selaras dengan kata-kata Rasulullah SAW. Kalian akan mencapai perdamaian aman dengan bangsa Romawi. Kemudian, bersama-sama kalian akan menghadapi musuh bersama dan meraih kemenangan serta hasil perang dengan selamat. Akhirnya, kalian akan maju sampai mencapai padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Kemudian, dalam suatu momen, kelompok dari golongan salib akan mengibarkan bendera. Kemenangan ini adalah milik kaum salib. Setelah itu, seorang laki-laki dari kalangan muslim akan marah pada mereka.
dia akan bergerak maju dan mendorongnya sampai jatuh. Pada saat itulah, bangsa Romawi akan berkhianat, sebagian dari mereka akan bersatu melawan kalian. Mereka akan membawa 80 bendera, dengan setiap bendera memiliki pasukan sekitar 12.000 orang. Pada masa kepemimpinan Imam Mahdi, umat Muslim juga akan mencapai kesepakatan damai dengan bangsa Romawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, antara kalian dan bangsa Romawi akan terjadi 4 kali kesepakatan perdamaian. Pada kesepakatan perdamaian yang keempat, perdamaian akan diberlakukan oleh salah satu dari keturunan Hisham dan akan berlangsung selama 7 tahun. Terdapat seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah imam bagi orang banyak pada hari itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, imamnya adalah Al-Mahdi, keturunanku. Dia akan berusia 40 tahun, wajahnya bersinar seperti bintang, dan ada tahi lalat hitam di pipi sebelah kanannya. Dia akan mengenakan 2 jubah. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, dia akan menjadi pemimpin orang-orang Bani Israel, mendirikan keadilan, dan memperluas wilayah. Bangsa Romawi yang dimaksud adalah Romawi Timur, pusat pemerintahannya dahulu berada di Konstantinopel. Setelah runtuh, pusat pemerintahannya berpindah ke timur. Perang terakhir yang mengerikan. Perang terakhir yang akan dihadapi oleh umat Muslim disebut Armageddon. Dalam perang ini, umat Muslim akan melawan Dajjal. Disebut Armageddon karena perang itu akan terjadi di Bukit Megiddo, Palestina. Perang ini juga disebut Perang Gog and Magog atau Yakjuj-Makjuj. Beberapa tulisan kuno di Timur Tengah menyebutnya sebagai Armageddon Kemuliaan atau Perang Kemuliaan. Perang ini akan berlangsung dalam jangka waktu lama, melibatkan semua negara dan terbagi menjadi 2 kelompok. Pertama, kelompok umat Muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan kedua, kelompok non-Muslim yang dipimpin oleh Dajjal. Di tengah-tengah pertempuran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim bantuan dengan mengutus Nabi Isa alaihissalam. Tujuan Nabi Isa alaihissalam turun adalah untuk mengalahkan Dajjal, sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa alaihissalam akan turun di antara kelompok Muslim yang sudah menang dalam pertempuran dan bersiap untuk melawan Dajjal. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan Abu Daud mengindikasikan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih yang berada di timur kota Damaskus. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam telah dinubuahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui haditsnya. Sebagian dari umatku akan terus berada dalam kebenaran secara terang-terangan hingga hari kiamat. Kemudian Isa bin Maryam akan turun. Pemimpin mereka akan meminta kepada Isa, Al-Mahdi, silakan datang dan pimpinlah kami dalam sholat. Tetapi Nabi Isa akan menjawab, tidak. Sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai penghargaan dari Allah atas umat ini. Hadits riwayat Muslim, dan Ahmad. Hadis ini dengan tegas menjelaskan bahwa Nabi Isa mengikuti syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang kita bahas, telah memberikan gambaran rinci tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman kelak. Menghubungkan masa lalu dengan masa depan dan memberikan arahan untuk memahami perjalanan akhir zaman. Pesan yang dapat diambil dari semua ini adalah pentingnya persiapan amal soleh kita untuk menghadapi masa-masa sulit di masa depan. Keberanian, keadilan, dan keyakinan pada kebenaran akan menjadi tumpuan bagi kita dalam menghadapi masa depan yang tak terelakkan ini. Sahabat Al-Manhaj, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, untuk berbagi informasi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.